Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing mengenai pengalaman saya mengambil KPR. Ya, untuk yang mau ambil KPR barangkali bermanfaat, silahkan dilihat dulu pengalaman saya. 2018 lalu suami saya mengambil sebuah rumah KPR di daerah pedesaan di Sidoarjo. Daerahnya itu jauh dari Surabaya ya, di ujung gitu kan, ujung sama ujung. Lokasinya pun di pedesaan dan jauh dari jalan raya, kira-kira 1 kilometer dari jalan raya. Pokoknya jauh juga dari pabrik-pabrik itu nggak ada, jadi kayak di tengah-tengah sawah gitu. Oke, kita langsung saja ke bentuk bangunannya. Adapun luas tanahnya itu 90 meter persegi, panjangnya 15 meter, lebarnya 6 meter. Ya, depannya itu kosong, ada taman kecil sama garasi, muat 1 mobil tapi tidak muat motor kalau mobil masuk gitu. Kemudian teras kecil, ruang tamu, kamar tidur ada 2, ada kamar mandi 1, dan dapurnya di luar. Ini kan kosong. Nah, kemudian jika kita ingin dapurnya di dalam, maka kita harus bebenah sendiri, keluar uang lagi untuk membangun dapur ini atau ruang belakang ini gitu ya. Untuk kamarnya sendiri itu ya ukurannya 3 meter 3 meteran lah kayak gitu. Nah, ini rincian perhitungannya. Harga cash dari rumah ini itu adalah 400 juta. Karena kita itu kredit, maka kita bayar DP-nya 30 juta. Kemudian 30 juta ini itu dicicil 1 juta 1 bulan. Nah, ketika sudah lunas, kita langsung masuk kepada cicilan 2.600.000 per bulan selama 25 tahun. Oke, kita langsung kepada hitungannya saja ya. Jika kita hitung ini secara flat, jika kita hitung secara flat, 2.600.000 dikali 300 bulan. 300 bulan itu dari sini loh. 1 tahun itu kan 12 bulan. Kalau dikali 25 tahun maka menjadi 300 bulan. 2.600.000 dikali 300 bulan, maka hasilnya 780 juta. Ditambah DP di awal 30 juta, jadi 810 juta. Seperti itu. Ini 810 juta untuk rumah ukuran 32 meter persegi. Sesederhana itu. Ya. Dan waktunya tenornya 25 tahun. Ini sangat-sangat berat sekali menurut saya ya. Oke, sekarang kita kepada kenyataannya. Kenyataannya kami itu tidak flat. Ya, kenyataannya kami itu floating gitu. Floating itu ya, ini yang ini floating. Floating itu jadi nanti berapa waktu kemudian, berapa tahun kemudian misalnya, itu akan naik cicilannya nggak 2.600.000 lagi gitu. Bahkan pihak banknya waktu pada saat akad mengatakan bahwa cicilannya nanti akan naik setelah 10 tahun kemudian itu menjadi 4.800.000 gitu sebulan. Oke, sekarang kita langsung ke perhitungan floatingnya saja ya. Nah, sekarang kita ke perhitungan floatingnya. Tadi saya sudah katakan bahwa per bulan kan 2.600.000. Kemudian pihak bank mengatakan setelah 10 tahun maka cicilan menjadi 4.800.000. Dari tahun pertama sampai 10 tahun, saya yakin tidak langsung naik sebesar ini. Pasti ada tahap setiap tahunnya sehingga sampai ke angka ini. Begitupun untuk kenaikan dari tahun ke-10 sampai ke tahun 20, kemudian dari tahun 20 ke tahun 25 ya, ke 5 tahun sisanya. Kayak gitu. Karena ini kan floating, katanya floating itu mengikuti suku bunga BI, tapi saya nggak paham lah seperti itu. Intinya pihak bank mengatakan seperti ini, 10 tahun kemudian jadi 4.800.000 sebulan kayak gitu. Nah, kita langsung kepada perhitungannya saja. Karena kita nggak tahu ya kenaikannya per berapa, maka kita diratakan aja gitu pakai permisalan. Misal 10 tahun pertama itu 3 juta aja rata, 3 juta dari 0 tahun sampai 10 tahun 3 juta anggap gitu.
dikali 120 bulan. 10 tahun kan 120 bulan ya. Sama dengan 360 juta. Ya, 360 juta loh ya. Nah, kemudian 10 tahun kedua kan 4.800.000 nih. Kita ratain aja deh sampai tahun ke-20. Jadi 5 juta gitu. 5 juta rata gitu, flat. Kali 120 bulan. Ya, 10 tahun yaitu 600 juta. Nah, kemudian 5 tahun sisanya misalnya naik 1 juta. Jadi 6 juta dikali 60 bulan sama dengan 360 juta. Kalau ini ditambahkan, maka totalnya menjadi 1.320 juta. Ditambah DP 30 juta, jadi 1.350 juta gitu. Nah, ini adalah angka yang sangat fantastis untuk rumah sesederhana itu gitu. Ya gimana ya, banyak juga sih hal-hal yang janggal, bukan janggal sebetulnya, menurut saya merugikan gitu, mengambil KPR ini menurut saya pribadi ya, karena seperti ini. Kenyataannya bahan bangunan yang digunakan itu kurang bagus. Jadi baru 1 tahun kami menempati rumah itu sudah ada retak-retak tembok gitu. Saya lihat ke rumah tetangga yang sama tipenya juga ada retak-retak tembok gitu. Jadi gimana kalau 25 tahun kemudian gitu. Nah, kebetulan setahun kemudian musim hujan ternyata juga bocor parah. Kita benerin, kita keluar uang lagi, bocor lagi gitu. Jadi ini gimana ya gitu konstruksi bangunannya kayak gitu kan. Jadi dari 0 tahun sampai 25 tahun tuh berapa lagi gitu yang harus kita keluarkan untuk renovasi seperti itu. Kemudian di awal pada saat pengambilan ini itu kan persyaratan dari bank itu minimal slip gaji itu 7 juta per bulan minimal ya, karena bank itu kan memperkirakan kita bisa bayar atau tidak setiap bulannya. Namun sayangnya di sini ada kecurangan lagi. Suami saya gajinya cuma 4 juta satu bulan. Adapun ada bonus-bonus itu kan nggak tentu ya, tergantung gitu. Nah, 4 juta sebulan. Harusnya kan tidak di ACC, tapi jelas-jelas marketingnya tuh bilang katanya, "Bapak, ini saya up ya slip gajinya, jadi kayak dipalsuin gitu loh, angkanya di up gitu loh. Jadi 7 juta supaya apa? Supaya di ACC. Jadi seperti dipaksakan gitu penjualan unit-unit rumah itu, yang penting laku gitu. Ya kedepannya gimana itu terserah gitu, seperti yang penting dia dapat komisi gitu, kayaknya seperti itu. Nah, kemudian setelah saya merasa ini semuanya janggal, kemudian saya ke customer service di bank tersebut. Saya tanya-tanya, saya nanya begini, kalau misalnya nggak bisa bayar gimana? Bulan 1 sampai bulan 2 itu diberi peringatan katanya gitu. Ya ada surat peringatan lah gitu kan. Nah bulan ketiga itu disita kalau misalnya nggak bayar juga. Nah saya di sini kan nanya ke customer service, kalau seandainya saya udah nyicil selama 2 tahun itu gimana? Kan 2 tahun lumayan ya, kalau flat aja 2.600.000 dikali 24 bulan ditambah DP 30 juta udah berapa? Itu katanya ya udah, ibaratnya nggak ada pengembalian gitu kan. Jadi ya itulah yang kami merasa rugi dari KPR itu. Untuk siapapun yang mau ambil KPR, ya balik lagi kepada niat masing-masing, juga balik lagi kepada selera masing-masing. Kalau ini itu kebetulan adalah pengalaman saya. Jika Anda memiliki pengalaman yang lain, saya harap ada yang bisa komen di kolom komentar supaya dibaca juga sama pembaca yang lain, supaya sama-sama bermanfaat seperti itu ya. Oke, untuk video yang selanjutnya insya Allah saya akan posting bagaimana cara penyelesaian KPR ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.